Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, Ibu Naryana SPD MPDE. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, perkenalkan saya Hani Pridana dengan NIM 230530015 sebagai ketua kelompok dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Gesti Espadiari dengan NIM 230530066. Dan saya Rasti Anggraini dengan NIM 230530028. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas yang telah kami kerjakan. Dan yang pertama, pengakuan pendapatan jangka panjang, kontrak, dan jurnal yang akan disampaikan oleh Gesi. Pada Gesi, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu Hamilton Construction Company menggunakan metode akuntansi presentasi penyelesaian pada tahun 2010. Hamilton mulai bekerja atas kontrak senilai 2.200.000. Yang soal pertama yaitu berapa porsi dari total nilai kontrak yang akan diakui sebagai pendapatan pada tahun 2010 dan 2011. Untuk nilai kontrak pada tahun 2010 dan 2011 adalah 2.200.000 dikurangi perkiraan biaya. Untuk biaya hingga saat ini yaitu 640.000 dan untuk tahun 2011 1.425.000. Untuk perkiraan biaya hingga penyelesaian tahun 2010 960.000. Untuk tahun 2011 nol karena proyek telah selesai. Jadi perkiraan total biaya adalah untuk tahun 2010 1.600.000 dan untuk tahun 2011 1.425.000. Nilai tersebut kita peroleh dari biaya hingga saat ini ditambah perkiraan biaya hingga penyelesaian. Selanjutnya perkiraan laba bruto untuk tahun 2010 adalah 600.000. Untuk tahun 2011, 775.000. Nilai tersebut kita peroleh dari nilai kontrak dikurang perkiraan total biaya. Selanjutnya ada presentasi penyelesaian. Untuk tahun 2010, kita memperoleh nilai presentasi penyelesaian 40% dan untuk tahun 2011, 100%. Nilai tersebut kita peroleh dari biaya hingga saat ini dibagi perkiraan total biaya. Selanjutnya, pendapatan yang akan diakui. Untuk tahun 2010, pendapatan 2.200.000 dikali 40%. 2.200.000 itu kita peroleh dari nilai kontrak dan untuk 40% itu kita peroleh dari presentasi penyelesaian yang kita sudah cari. Jadi pendapatan yang kita peroleh pada saat ini 880.000 dan untuk biaya 640.000 kita peroleh nilainya yaitu dari biaya hingga saat ini. Nah, jadi laba bruto pada tahun 2010 adalah 240.000. Selanjutnya untuk tahun 2011 untuk pendapatan 2.200.000 dikali 100%, 2.200.000 kita peroleh dari nilai kontrak dan untuk 100% kita peroleh dari presentasi penyelesaian yang sudah kita cari. Jadi pendapatan pada saat ini untuk tahun 2011 adalah 2.200.000 dan biaya 1.425.000. Jadi laba bruto pada tahun 2011 pada saat ini adalah 775.000. Untuk pendapatan diakui pada tahun sebelumnya, kita peroleh dari pendapatan yang diakui pada tahun 2010. Selanjutnya, pendapatan diakui pada tahun berjalan. Pendapatan saat ini di 2.200.000 dikurang diakui pada pendapatan diakui pada tahun sebelumnya yaitu 880.000. Jadi pendapatan diakui pada tahun berjalan untuk 2011 adalah 1.320.000. Selanjutnya untuk biaya. Kita peroleh nilai dari biaya saat ini yaitu 1.425.000 dikurang biaya diakui pada tahun sebelumnya yaitu 640.000. Jadi biaya yang kita peroleh untuk diakui pada tahun berjalan adalah 785.000. Selanjutnya laba bruto diakui pada tahun berjalan.
kita peroleh nilainya dari laba bruto pada saat ini dikurang laba bruto diakui pada tahun sebelumnya. Jadi laba bruto diakui pada tahun berjalan berjumlah 535.000. Sekian penjelasan untuk soal nomor 1 bagian A. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jessi. Untuk bagian B dan C akan disampaikan oleh saya sendiri. Bagian B pertanyaannya yaitu dengan asumsi fakta-fakta yang sama seperti yang di atas, kecuali bahwa Hamilton menggunakan metode akuntansi pemulihan biaya, berapa porsi dari total nilai kontrak yang akan diakui sebagai pendapatan pada tahun 2011? Pada tahun 2010, pendapatan sebesar 640 dan biaya 640.000. Kenapa pendapatan dan biaya ini jumlahnya sama? Karena pendapatan diakui sebesar biaya yang dikeluarkan. Pada tahun 2011, proyek telah selesai dilakukan dan pendapatan diakui seluruhnya, yaitu sebesar 2.200.000. Dan pendapatan pada tahun sebelumnya diakui sebesar 640.000. Maka pendapatan diakui tahun berjalan yaitu senilai 1.560.000 diperoleh dari 2.200.000 dikurang dengan 640.000. Kemudian biaya. Biaya pada tahun 2011 senilai 1.425.000. Sedangkan pada tahun sebelumnya telah diakui sebesar 640.000. Dan pada tahun berjalan, biaya yang diperoleh yaitu 785.000 dari 1.425 dikurang dengan 640. Kemudian laba bruto. Laba bruto pada saat ini yaitu senilai 775.000 diperoleh dari hasil 2.200.000 dikurang dengan 1.425.000. Sedangkan tahun berjalan 0 karena 640 dikurang 640. Dan diakui tahun berjalan itu senilai 775.000. Bagian C, buatlah serangkaian jurnal untuk tahun 2010 menggunakan metode persentase penyelesaian. Jurnal yang pertama yaitu jurnal mencatat biaya konstruksi. Jurnalnya debit konstruksi dalam proses 640.000, kredit material, kas, utang, dan sebagainya senilai 640.000. Yang kedua, jurnal mencatat perkembangan penagihan. Debit piutang usaha 420.000, kredit penagihan pada konstruksi dalam proses 420.000. Yang ketiga, jurnal mencatat penagihan. Debit kas 350.000, kredit piutang usaha 350.000. Yang keempat, mengakui pendapatan dan laba bruto konstruksi dalam proses. Debit laba bruto 240.000, beban konstruksi 640.000, dan kredit pendapatan dari kontrak jangka panjang 880.000. Selanjutnya, soal yang kedua akan dijelaskan oleh Hani. Kepada Hani, dipersilakan. Baiklah, pada soal nomor 2 yaitu tentang pengakuan laba dan laporan posisi keuangan jumlah atas kontrak jangka panjang. Yanmei Construction Company mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2010. Pada tahun itu, Yanmei menandatangani kontrak dengan Lewis Corp untuk membangun fasilitas manufaktur. Pada saat itu, Yanmei memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk menyelesaikannya dengan total biaya itu 4.500.000. Nilai kontrak untuk pembangunan fasilitas tersebut adalah 6 juta. Selama tahun ini, Yanmei hanya mengeluarkan biaya konstruksi sebesar Rp1.185.800 yang terkait dengan proyek pembangunan. Perkiraan biaya hingga penyelesaian yaitu Rp4.204.200. Liquid Corp telah ditagih dan membayar sebesar 25% dari nilai kontrak. Yang diminta itu buatlah daftar untuk menghitung laba bruto yang diakui pada tanggal 31 Desember 2010 dan jumlah yang akan ditunjukkan sebagai biaya dan keuntungan yang diakui atas kontrak yang belum selesai. Dikurangi tagihan yang terkait atau tagihan atas kontrak yang belum selesai, dikurangi biaya terkait dan laba diakui berdasarkan metode yang pertama yaitu metode pemulihan. Pemulihan biaya pertama itu pendapatan yang diterima. Itu dicari dari 6 juta dikali 25%. 6 juta itu kita peroleh dari nilai total kontrak untuk pembangunan fasilitas dikali 25% itu dari
kontrak yang telah dibayarkan. Dapatlah hasilnya 1.500.000. Untuk beban konstruksi selama tahun ini, kita mulai dari soal itu 1.185.800 rupiah. Dapatlah laba bruto sebesar 340.000. Tetapi sebenarnya pada metode pemilihan biaya ini, laba bruto ini masih perkiraan kita saja. Karena pada metode pemulihan biaya, laba bruto itu akan diakui ketika pendapatan yang kita terima itu sama dengan biaya yang telah kita keluarkan, barulah laba bruto kita akui. Jadi yang 314.200 itu hanya perkiraan keuntungan saja. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian pertama yaitu harga kontrak yaitu sebesar 6 juta itu dari total kontrak pembangunan fasilitas. Yang kedua yaitu dari biaya hingga saat ini 1.185.800. Perkiraan biaya hingga selesai yaitu 4.204.200 rupiah. Jadi total biaya yang diperoleh itu 5.390.000. Untuk mencari laba brutonya itu kita kurangi harga kontrak dengan total biaya itu kita peroleh 610.000. Selanjutnya untuk mencari persentase penyelesaian itu kita dapatkan 21,9%. Itu tuh kita peroleh dari biaya hingga saat ini dibagi dengan total biaya itu 1.185.800 dibagi dengan 5.390.000. Selanjutnya kita untuk mencari pendapatan. Pendapatan itu kita cari dari 6 juta sebesar nilai kontrak dikali dengan persentase penyelesaian yang sudah kita cari tadi itu 21,9%. Dapatlah hasilnya 1.314.000. Dikurangilah dengan biaya hingga saat ini yang telah kita keluarkan sebesar 1.185.000. Dapatlah laba bruto sebesar 108.200 rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.